Qin Yichan mendengar ini. Apakah ini membuat Anda merasa tidak memenuhi syarat? Komandan Wang, menurut Anda siapa yang akan dikirim oleh Yang Mulia? Wang Lang terkejut, tetapi tersenyum lebih banyak lagi. Tuan Qin sedang tertawa dan bercanda. Yang Mulia mengirim Anda untuk menjelajahi satu pesta. Secara alami, Yang Mulia bermaksud melakukannya, dan dia tidak berani berspekulasi. Tapi, kata-kata itu berbalik, dan mulut Wang Lang menimbulkan ejekan. Namun, saya mendengar bahwa Bakakin baru saja memasuki Raja Abadi. Dan saya harus mengingatkan orang dewasa bahwa 100 Battle Domain terletak di perbatasan dan menghadapi dunia perang barat. Tuan Qin harus lebih berhati-hati. Ancaman dalam kata-kata itu membuat wajah Qin Yichan sedikit berubah. Tetapi mata Wang Lang berkilat dengan bangga. Tetapi dia tidak memikirkan mantan mendengar ini. Dan dia tersenyum ke langit. Hahaha, Komandan Wang khawatir tentang itu. Akan ada banyak prajurit elit yang akan duduk di kota beraninya para pencuri datang untuk melakukan kejahatan. Saat percakapan berubah, Qin Yichan berkumpul dan tersenyum. Menatap matanya menjadi cerah. Mungkinkah Komandan Wang mengatakan bahwa seseorang bekerja sama dengan pencuri di dunia barat dan ingin menyakiti Qin ini? Begitu ucapan ini keluar, semua orang di ruangan itu mengubah ekspresi. Raja Abadi Arktik dan yang lainnya tidak berharap Qin Yichan menjadi begitu agresif dalam kata-kata dan perilaku, dan bahkan merobek wajahnya. Dan Wang Lang juga sedikit terkejut, meskipun mereka berkolusi dengan dunia barat. Tentu saja, dalam pandangan Wang Lang sendiri, itu bukanlah kolusi. Tapi kami tidak punya niat untuk menyakitimu. Setidaknya tidak sekarang. Tapi karena kamu bilang begitu, mulut Wang Lang menyeringai, dan kemudian dia dengan tulus takut, Tuan Qin, kesetiaan pekerjaan rendah hati dapat dipelajari dari bulan dan bulan. Dan kata-kata tuannya terlalu mengerikan. Qin Yichan mengangkat mulutnya dan berkata, Komandan Wang, aneh. Qin ini hanya lebih berhati-hati. Lagi pula, Komandan Wang, bukankah Anda mengatakan itu? Biarkan Qin ini berhati-hati. Karena itu, Qin Yichan melambaikan tangannya. Oke, ada apa? Ayo bicara dengan kota. Qin Yichan meningkatkan langkahnya. Ye Rui santai di samping. Meskipun kedua sisi dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, setidaknya tetap dalam konfrontasi verbal. Dan melihatnya seperti ini. Akhirnya ditangguhkan untuk sementara waktu, dan tidak ada sisi kehilangan muka. Namun, siapa yang mengira tubuh Wang Lang tidak bergerak, tetapi wajahnya serius, Tuan. Qin Yichan mendengar pandangan ini. Xing Mou berkata, apalagi? Wang Lang dengan tegas berkata, Tuan, tidak ada lelucon di ketentaraan. Apa yang Tuan katakan tadi, tidak apa-apa untuk menjadi rendah hati. Tetapi saudara laki-laki saya, Zhen Ancheng, menjaga perbatasan. Tidak ada prestasi dan kerja keras. Orang dewasa sangat skeptis. Begitu kata ini keluar, Qin Yichan segera melihat orang-orang di belakang Wang Lang menunjukkan kesedihan dan keengganan. Saya tidak tahu bahwa saya benar-benar berpikir saya sedang khawatir. Qin Yichan langsung senang. Apakah kamu tidak kedinginan? Tidakkah kamu menghitung dalam hatimu? Kau bilang aku meragukanmu? Apakah Hui curiga bahwa Anda tidak memilikinya di hati Anda? Namun, Qin Yichan tidak mengungkapkannya dengan tergesa-gesa. Tetapi Jian mengangkatnya. Komandan Wang berarti. Wang Lang masih terlihat serius. Saya masih berharap Tuan Qin dapat menarik kembali hukumannya sekarang. Dan itu dapat dianggap sebagai penjelasan untuk saudara-saudara yang rendah hati. Begitu kata ini keluar, wajah Sui Chitian dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan amarahnya sulit disembunyikan. Ini untuk membuat saudara Qin memandang rendah Anda. Meskipun saya tidak mengatakannya secara eksplisit, di mana saya harus mengatakan sesuatu pada kesempatan ini. Benar-benar ingin mencapai titik yang dinyatakan dengan jelas, yaitu pendahulu untuk putaran penuh. Raja Abadi Arktik mengkhawatirkan Qin Yichan saat dia marah. Meskipun dia tahu bahwa yang pertama memiliki prajurit abadi dan baju besi abadi, tidak perlu memulai. Tetapi masalahnya adalah bahwa Wang Lang secara nominal adalah pemimpin dari pihak prajurit utara. Dan bahkan jika dia melakukannya tanpa alasan, dia masih menggunakan tentara peri dan baju besi. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda menang. Selain itu, Qin Yichan tidak dapat memotong Wang Lang sekarang. Apalagi mengatakan bahwa 100 Battle Domain akan menimbulkan sensasi. Saya khawatir tidak ada pertempuran yang diizinkan. Ini juga kesulitan dari tugas ini. Itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan saja. Selain itu bisa melewati level Wang Lang. Dan ada juga Lu Hong dan Zhao yang di dua Heavenly Layer Peak. Sudut mulut Wang Lang berangsur-angsur terangkat. Dan dia secara alami mendengar bahwa Qin Yichan memiliki tentara peri dan baju besi peri. Tapi bagaimana dengan itu? Berani mencobanya sendiri. Dan tanpa prajurit peri, Wang Lang yakin bahwa sebagai satu puncak lapisan surgawi, dia masih perlu takut pada seorang anak yang baru saja bergabung dengan Raja Abadi. Meski tidak akan ada perseteruan hidup dan mati, rasa malu sangat diperlukan. Kedua belah pihak dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, suasananya tiba-tiba tampak aneh, dan genangan darah tidak bisa diam. Kuncinya adalah tidak membiarkan Qin Yichan kehilangan muka, jadi dia langsung berteriak, kurang ajar, Tuan Qin. Namun,
Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya sedikit dan memotongnya. Saya melihat bahwa wajah Qin Yichen Junyi masih sedikit tersenyum, jadi dia menatap langsung ke arah Wang Lang. Dan yang terakhir tidak takut sama sekali. Ekspresi penuh keseriusan. Pada akhirnya adalah pemimpin partai, dan aktingnya luar biasa. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya. Tetapi Wang Lang tiba-tiba gemetar, seolah disambar petir, karena dia jelas merasakan telapak tangan di bahunya. Komandan Wang. Suara itu polos dan dengan senyuman. Wang Lang tiba-tiba terkejut, dan suara ini jelas-jelas adalah Qin Yichen. Tapi dia masih berdiri diam. Dia dengan kaku menoleh untuk melihat, mengisi wajah tampan di depannya. Membuat Wang Lang bernapas dingin, seperti hantu. Mendesis, tidak hanya Wang Lang, tetapi bahkan kesedihannya barusan, seringai hatinya terkejut. Tidak ada yang bisa menebak bagaimana Qin Yichen muncul di belakang Tuan Komandan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Abadi, sepertinya Tuan Komandan, mereka sepertinya tidak tahu sama sekali. Ye Rui juga tertegun. Meskipun dia telah mengenali dan bahkan sedikit mengagumi metode Qin Yichen, dia tidak pernah memikirkan kekuatan yang pertama. Bukankah bakat Qin itu baru saja menembus Immortal Monarch? Tapi Wang Lang adalah satu puncak lapisan surgawi. Apa perbedaan antara puncak dan hanya terobosan? Menghadapi mata yang sedikit menatap, Wang Lang juga tercengang. Dia dapat menepuk bahu Anda, secara alami melipat leher Anda, dan bahkan membelah roh surgawi Anda. Apakah dia bisa mendeteksi atau menjaganya? Wang Lang paling tahu dan tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Udara hening untuk beberapa saat, dan kemudian dipecahkan oleh seringai Qin Yichen, Komandan Wang. Qin, Tuan Qin, tidak sampai Wang Palem, yang menepuk pundaknya, telapak tangannya mengendur, tetapi suaranya yang bingung masih sulit disembunyikan. Qin Yichen terkekeh, sekarang Komandan Wang tidak akan mengkhawatirkan kekuatan Qin ini lagi, kan? Wang Lang menundukkan kepalanya atau tidak mengatakan apapun untuk membantah. Apa yang bisa dia katakan? Dia bukan orang bodoh. Dia tahu Qin Yichen baru saja menyelamatkan wajahnya. Tapi itu hanya akhir. Kalau tidak, sebentar saja, belum lagi kerusakan berat dan sejenisnya. Lagi pula dia belum mencapai titik itu. Setidaknya dia bisa membuatnya kehilangan muka. Yang Mulia juga menundukkan kepalanya. Dan bahkan Tuan Komandan tidak berani berbicara. Mereka berani bertemu dengan Qin Yichen. Bukankah itu mendekati kematian? Semua orang malu. Tidak peduli Wang Lang yakin atau tidak. Setidaknya konfrontasi ini, Qin Yichen yang menang.